Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adina Desivananda dengan NPM 212154079. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar kognitivistik. Nah, sebelum dari situ, apa sih itu kognitif? Kognitif merupakan ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan juga keyakinan. Nah, sedangkan pengertian dari teori belajar kognitif ini merupakan suatu bentuk teori belajar yang berpandangan bahwa belajar adalah merupakan proses pemusatan pikiran. Jadi, teori ini berpendapat bahwa si belajar itu teh proses pemusatan pikiran gitu. Nah, teori ini mempunyai tokoh-tokoh. Yang pertama ada Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini berpendapat bahwa perkembangan kognitif ini merupakan suatu proses genetik. Nah, yang dimana artinya proses yang didasarkan atas dasar mekanisme biologis, nah yaitu perkembangan sistem saraf. Dengan demikian, semakin bertambahnya usia manusia, seseorang akan semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Selanjutnya, teori yang kedua ada teori dari Jerome Bruner. Nah, free discovery learning adalah teori belajar kognitif yang ditemukan dan dikembangkan oleh Bapak Jerome Bruner ini. Nah, ia mengatakan bahwa pembelajaran dapat berjalan lancar dan kreatif apabila seorang guru dapat memberikan konsep kesempatan pada peserta didiknya demi menemukan sebuah konsep, aturan, teori, dan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Yang selanjutnya ada Robert M. Gagné. Menurut Robert ini, belajar ini dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Nah, dalam pembelajaran ini terjadinya proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi dari teori kognitif ini. Nah, Jean Piaget tadi berpendapat bahwa implementasi teori ini yaitu meliputi menentukan tujuan instruksional, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh peserta didik, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas pendidik, merancang kegiatan, dan memilih materi pembelajaran. Nah, sedangkan teori Ausubel ini berpendapat implementasi kognitif ini meliputi menentukan tujuan instruksional, mengukur kesiapan peserta didik, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai oleh peserta didik, memfasilitasi peserta didik untuk memahami konsep dan prinsip, mengevaluasi proses dan hasil belajar, juga memilih materi pembelajaran dan menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Nah, yang tadi itu merupakan implementasi menurut Jean Piaget dan Ausubel terhadap teori kognitif ini. Selanjutnya, teori kognitif ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Nah, pada metode pembelajaran kognitif ini, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar materi yang diajarkan, untuk pengembangan dan kelanjutannya akan diserahkan pada peserta didik. Jadi si pendidik itu hanya memberikan dasar-dasar materinya aja. Terus untuk pengembangan dan kelanjutannya itu si pendidik itu ngasih ke si peserta didiknya gitu. Itu kelebihan dari teori kognitif. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari teori kognitif. Nah, kekurangan dari teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Jadi di teori kognitif ini lebih menekankan si kemampuan dari ingatan peserta didiknya gitu. Terus dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan susah dalam melakukan praktik kegiatan. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.